Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Thank you banget teman-teman yang udah nge-subscribe untuk channel YouTube ini. Bagi yang belum subscribe bisa subscribe sekarang juga. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe sampai dengan 100 subscriber. Gue kaget banget. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semua dan bisa like video ini dan juga bisa tulis komentar ya untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya. Kalau misalnya kita pengen sharing-sharing juga boleh. Untuk yang baru pertama kali ngikut video ini, kenalin nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki banyak hutang, namun gue sekarang lagi menuju proses untuk pelunasan. Dan mudah-mudahan gue baik juga teman-teman yang masih memiliki hutang bisa segera lunas dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, untuk yang video sekarang ini gue akan ngebacain lagi untuk pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar bagi yang masih belum terjawab oleh gue gitu ya. Nah, di sini ada 2 hari yang lalu ada namanya Kak Rina nanya gini, Kak, penyelesaiannya di bagian apa? Biasanya kalau ada keperluan kartu kredit selalu diarahkan untuk telepon call center. Saya mau pelunasan, baiknya ditelepon atau datang ke kantor ya Kak? Ketemuannya sama pihak departemen mana Kak? Mohon bantuannya Kak, pusing banget ada di lingkaran setan ini. Dan memang bener ya, kalau misalnya kita masih ada kewajiban yang belum dilunasi, memang kita akan pusing, terus kita akan gundah, terus was-was, terus nggak tenang gitu. Tapi tenang teman-teman, selagi teman-teman punyai niat dan juga usaha buat ngelunasin, gue yakin banget untuk teman-teman bisa ngelewatin masa-masa krisis ini. Karena jujur gue pun sedang melewati hal itu juga gitu. Jadi tetap semangat aja, jangan sampai berpikiran untuk mengakhiri hidup, apalagi benar-benar putus asa dan akhirnya nggak berbuat apa-apa. Itu udah salah banget. Yang jelas kita harus semangati diri kita dan kita saling menyemangati aja. Kita yakin banget kita pasti bisa ngelewatin hal ini gitu. Dan untuk ngejawab ya untuk pertanyaan Karina ini, Kak, penyelesaiannya di bagian apa? Jujur kalau misalnya untuk yang untuk kartu kredit biasanya yang sudah menunggak atau belum membayar sama sekali, biasanya untuk pelunasan ataupun pengurusannya itu di bagian collecting. Jadi biasanya untuk nasabah-nasabah yang memang pembayarannya itu ada tunggakan atau lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, dia akan mendapatkan email dari banknya. Di situ biasanya akan ada penagihan dan di situ juga ada nomor telepon biasanya di bawahnya itu untuk informasi lebih lanjut atau dapat berkonsultasi, dapat menghubungi nomor collecting di sekian pada hari dan jam kerja gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat di email teman-teman yang memang terdaftar di kartu kreditnya, kalau emang ini kartu kredit, karena biasanya ada nomor telepon yang bisa dihubungin atau nomor telepon collecting gitu. Biasanya kalau ada keperluan kartu kredit selalu diarahin untuk telepon call center, Kak. Saya mau pelunasan, baiknya telepon atau datang ke kantor. Nah, kalau misalnya teman-teman ini pengen pelunasan, nanti teman-teman sebenarnya dilihat dulu nih yang dimaksud pelunasan ini gimana. Apakah benar-benar udah ada dananya dan pengen benar-benar lunasin atau gimana? Karena kalau memang teman-teman punya kartu kredit dan pengen melunasin, teman-teman itu bisa sebenarnya ngelunasin langsung. Kalau misalnya teman-teman udah punya duitnya tuh udah ada gitu ya dari seluruh tagihannya, itu teman-teman bisa ngelunasin langsung di menggunakan nomor kartu kreditnya. Sebenarnya pembayaran kayak biasa aja dan nantinya bisa pembayaran melalui e-banking atau melalui ATM, itu sebenarnya bisa. Nah, aku bingung nih, Kak Rina ini pengen lunasinnya itu seperti apa? Apakah memang pengen ada nego dulu, ingin ada keringanan, atau kayak gimana? Kalau misalnya Kak Rina itu kayak misalnya pengen ada niat melunasi tapi ingin ada pengajuan untuk kayak reschedule atau ada minta keringanan segala macam, itu lebih baiknya menghubungi nomor telepon collecting. Karena nanti akan dicarikan solusi terbaik. Dan saran Ulan sih, misalnya kakak pengen banget ada tujuan awalnya, pengen ada keringanan atau reschedule, itu defense, jadi pertahanan aja. Nanti kalau misalnya udah telepon, kita bilang kita pengen ngelunasin tapi mungkin nggak dalam waktu dekat gitu, atau
sebenarnya ada niat tapi misalnya gimana caranya lunas, tapi apakah bisa dikasih diskon, apakah bisa dikasih kompensasi A atau B gitu. Jadi yang penting kita ada komunikasi biar nanti bisa nemuinnya itu solusinya terbaik kalau menurut Ulan gitu ya. Ketemunya sama pihak departemen mana kak, mohon bantuannya. Nah ini kayaknya udah terjawab ya. Biasanya langsung kalau misalnya ada kredit macet ini akan dari pihak collectingnya akan menindaklanjuti gitu. Itu ya Karina, mudah-mudahan membantu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab, proses diskonnya gimana? Sudah sampai didatangin DC atau belum? Oke, jadi gini, ini yang nanya Kak Ahmad ya. Untuk proses diskon untuk Bank CIMB Niaga itu balik lagi. Jadi Ulan itu sebenarnya ada limit yang 15 juta rupiah. Terus ada sempet mandek untuk pembayarannya itu selama 1 tahun, jadi nggak pernah bayar sama sekali ya. Jadi akhirnya melonjak atau bunganya itu gede banget, dari yang 15 juta jadi sampai 22 juta sekian. Dan untuk didatangin DC atau enggak, jadi kondisinya Ulan ini kan ngekos, jadi untuk alamat yang terdaftar di kartu kredit juga alamat rumah. Untuk dari nyokap sih sebenarnya kayak sempet bilang deh ada 1 kali untuk debt collector untuk dari Bank CIMB ini datang gitu, tapi setelah itu nggak ada konfirmasi lagi pernah ada DC yang datang terkait untuk si Bank CIMB Niaga ini. Dan kalau misalnya dihubungi telepon atau enggak, itu setiap hari itu ada aja yang hubungin, ada aja yang WA, ada aja yang SMS, telepon ini tuh udah keseharian ya, yang namanya kita dihubungin sama DC itu udah pasti. Tapi defense, balik lagi Ulan gak respon untuk teleponnya, WhatsAppnya juga gak dibales. Dan karena kondisinya waktu itu gak balas ya percuma, mau nego-negoan juga lagi belum ada dananya dan belum alokasi ke si AMB ini kan. Jadi didiemin juga untuk si WhatsAppnya gitu kan. Alhasil untuk WhatsAppnya itu Ulan bales pada saat memang udah siap gitu. Kayak pas kemarin kebetulan di bulan Agustus itu ada WA dari Ibu Rina itu, terus dinawarin diskon juga yang cukup gede gitu kan. Akhirnya disitulah baru Ulan berani untuk komunikasi melalui WhatsApp doang. Jadi belum pernah ketemu untuk face to face dengan debt collectornya langsung gitu. Jadi kalau misalnya ada yang datang atau enggak, kayaknya datang tapi nggak ketemu sama Ulan langsung karena kondisinya Ulan ngekos, nggak ada di rumah, yang ketemu orang tua. Dan kayaknya nggak sering, cuma 1 kali doang itu. Dan mudah-mudahan ini udah cukup menjawab ya untuk pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Dan informasi aja, karena kemarin kan Ulan juga untuk pelunasan Bank CIMB Niaga ini dibantu sama Andi atau pasangan Ulan untuk minjemin uang 6.500.000 yang memang Ulan bayar tuh dari bulan September dicicil terus ya. Maksudnya ada uang masuk untuk nyicil sampai dengan 6.500.000-nya itu lunas. Dan alhamdulillah untuk per bulan Januari 2023 ini untuk seluruh 6.500.000 itu yang Ulan pinjam dari pasangan Ulan itu udah lunas gitu. Jadi 33 juta dikurang 6.500.000, jadi sekarang itu kurang lebihnya sekitar 27 juta lagi. Jadi kita bisa melangkah ke yang selanjutnya, yaitu pinjol dan juga kredivo gitu. Jadi bener-bener untuk step by stepnya itu Ulan pelunasannya mandiri, BNI dulu, CIM dulu, terus lanjut ke pembayaran pelunasannya ke pasangan, terus sekarang baru untuk ke langkah selanjutnya ke pinjol dan juga ke kredivo. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan gak ada kendala apapun. Mudah-mudahan juga baik Ulan ataupun teman-teman bisa